Tubuhmu adalah cerminan apa yang kamu makan. Mau sehat? Yuk, gizi seimbang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya kembali. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu dari gizi makro. Nah, kalau kita kemarin sudah membahas pengenalan tentang gizi, nah kali ini kita akan membahas masalah tentang gizi makro. Salah satu dari gizi makro. Apa itu? Salah satunya adalah karbohidrat. Nah, pasti teman-teman sudah pernah mendengar istilah karbohidrat kan? Nah, mari akan kita bahas masalah mengenai karbohidrat. Apa saja sih itu dengan apa sih yang dimaksud dengan karbohidrat dan apa saja klasifikasi yang termasuk dari karbohidrat. Nah, sebelum kita mulai kepada pembahasan, alangkah baiknya saya meminta support kepada teman-teman semua supaya mendukung saya dalam mengembangkan channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Setelah itu tonton video ini sampai habis ya. Kalau seandainya teman-teman ingin berkomentar, berkomentarlah dengan baik, lagi membangun. Yuk langsung saja kita cek yuk pembahasan. Karbohidrat adalah senyawa organik yang terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen yang merupakan bahan dasar sumber tenaga bagi semua makhluk hidup yang ada di bumi ini. Karbohidrat merupakan senyawa sumber energi utama bagi tubuh. Kira-kira sekitar 60% kalori yang didapat dari tubuh itu berasal dari karbohidrat. 1 gram karbohidrat menghasilkan 4 kilokalori. Berdasarkan susunan kimianya, karbohidrat dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama itu monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Nah, yang pertama adalah monosakarida. Monosakarida adalah karbohidrat yang paling sederhana yang merupakan molekul terkecil dari karbohidrat. Dalam tubuh, monosakarida langsung diserap oleh dinding-dinding usus halus dan masuk ke dalam peredaran darah. Nah, monosakarida ini dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama yang memiliki 6 buah atom karbon, yaitu biasa disebut dengan heksosa. Yang tergolong dengan heksosa ini adalah glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Kemudian yang memiliki 5 buah karbon yang biasa disebut dengan pentosa. Nah, pentosa ini terbagi 3 juga, ada ribosa, arabinosa, dan silosa. Dari ke-6 monosakarida ini, yang paling manis itu adalah fruktosa. Nah, kemudian yang kedua adalah oligosakarida. Oligosakarida adalah gabungan dari beberapa monosakarida. Di dalam gizi, istilah yang sering digunakan adalah menggunakan disakarida, yaitu menggunakan 2 monosakarida. Nah, disakarida tadi adalah gabungan dari 2 macam monosakarida. Dalam proses metabolisme, disakarida akan dipecah menjadi 2 molekul monosakarida oleh enzim yang ada di dalam tubuh. Disakarida sendiri dikelompokkan menjadi 3 golongan. Yang pertama ada sukrosa, biasanya terdapat di dalam gula tebu, gula aren. Nah, dalam proses pencernaannya nanti, sukrosa akan dipecah menjadi glukosa dan fruktosa. Kemudian ada maltosa. Maltosa merupakan hasil pecahan dari zat tepung atau pati yang selanjutnya nanti juga dipecah menjadi 2 molekul glukosa. Jadi nanti molekulnya glukosa dan glukosa. Kemudian ada laktosa. Laktosa itu biasa disebut dengan gula susu. Nah, ya seperti namanya gula susu, ya terdapatnya ada pada dalam susu. Dalam tubuh manusia, laktosa agak sulit dicerna jika dibandingkan dengan sukrosa dan maltosa. Dalam proses pencernaan laktosa akan dipecah menjadi 1 molekul glukosa dan 1 molekul galaktosa. Nah, yang ketiga itu adalah polisakarida. Nah, polisakarida merupakan gabungan dari beberapa molekul monosakarida. Polisakarida biasa dikenal dengan karbohidrat kompleks. Nah, polisakarida dikelompokkan menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah pati. Pati merupakan sumber kalori yang sangat penting karena sebagian besar karbohidrat dalam makanan terdapat di dalam bentuk pati. Contoh makanan yang mengandung pati yaitu serealia dan umbi-umbian. Kemudian yang kedua adalah serat. Serat merupakan komponen dinding sel tanaman yang tak dapat dicerna oleh sistem pencernaan manusia. Nah, serat ini bermanfaat untuk merangsang alat cerna agar mendapat cukup getah cerna, membentuk volume sehingga menimbulkan rasa kenyang dan membantu pembentukan feses. Nah, contoh makanan yang mengandung serat ini adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Kemudian yang ketiga itu ada glikogen.
Glikogen biasanya disebut juga dengan pati binatang. Adalah jenis karbohidrat semacam gula yang disimpan di dalam hati dan otot dalam jumlah kecil sebagai cadangan karbohidrat. Nah, sekarang kita masuk kepada fungsi karbohidrat. Nah, yang pertama itu adalah sebagai sumber energi. Fungsi utama karbohidrat adalah menyediakan energi bagi tubuh. Karbohidrat merupakan sumber utama energi bagi penduduk di seluruh dunia karena banyak didapat di dalam alam dan harganya relatif murah. 1 gram karbohidrat menghasilkan 4 kilokalori. Sebagian karbohidrat di dalam tubuh berada dalam sirkulasi darah sebagai glukosa untuk keperluan energi. Sebagian disimpan di dalam bentuk glikogen di dalam hati dan jaringan otot, dan sebagian lagi diubah menjadi lemak, kemudian disimpan sebagai cadangan energi. Jadi, seseorang yang memakan karbohidrat berlebihan akan menjadi gemuk. Kemudian yang kedua adalah pemberi rasa manis pada makanan. Karbohidrat memberi rasa manis pada makanan, khususnya monosakarida dan disakarida. Fruktosa adalah gula yang paling manis di antara golongan monosakarida. Kemudian bila tingkat kemanisan sakrosa diberi nilai dengan 1, maka kemanisan fruktosa adalah 1,7, sedangkan glukosa 0,7 dan maltosa 0,4 serta laktosa 0,2. Jadi yang paling tertinggi itu adalah fruktosa 1,7. Kemudian yang selanjutnya adalah sebagai penghemat protein. Bila karbohidrat makan tidak mencukupi, maka protein akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi dengan mengalahkan fungsi utamanya, yaitu sebagai zat pembangun. Sebaliknya, jika karbohidrat tercukupi, maka protein hanya akan digunakan sebagai zat pembangun. Jadi hati-hati, jangan sampai kita kekurangan karbohidrat sehingga akan mengganggu penyerapan protein. Kemudian selanjutnya, pengatur metabolisme lemak. Karbohidrat mencegah terjadinya oksidasi lemak yang tidak sempurna, sehingga menghasilkan bahan-bahan keton berupa asam asetoasetat, aseton, dan asam beta hidroksibutirat. Bahan-bahan ini dibentuk dalam hati dan dikeluarkan melalui urin dengan mengikat basa berupa ion natrium. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan natrium dan dehidrasi. pH cairan tubuh akan menurun. Keadaan ini akan menimbulkan ketosis atau asidosis yang dapat merugikan tubuh. Kemudian yang kelima adalah membantu pengeluaran feses. Karbohidrat membantu pengeluaran feses dengan cara mengatur peristaltik usus dan memberikan bentuk pada feses. Selulosa dalam serat makanan mengandung peristaltik usus, sedangkan hemiselulosa dan pektin mampu menyerap banyak air dalam usus sehingga memberi bentuk pada sisa makanan yang dikeluarkan. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.